teman-teman, ternyata ada loh orang Jepang yang berpihak dan membantu proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa beliau? Langsung tanya ke pakarnya yuk. Laksamana Maeda adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang itu pernah ditugaskan di Indonesia sejak tahun 42 lah. Beliau itu dulu memang ditugaskan di sini untuk mengawasi pemerintahan Jepang khususnya di Jawa. Lah, yang unik dari Laksamana Maeda ini adalah beliau nanti mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat rapat penyusunan naskah proklamasi. Padahal secara tugas beliau adalah dibawa ke pengawasan Jepang. Lah sehingga kemudian pada tahun 1946 Maeda ini oleh sekutu diberi hukuman, yaitu dipenjara selama 1 tahun. Kenapa beliau dihukum? Karena beliau menyalahi tugasnya. Jadi dalam setelah Perang Dunia II itu usai dan dimenangkan oleh sekutu, seluruh negara-negara yang kalah harus menerapkan namanya status quo. Status quo itu kalau sekarang ya kestabilan, zona nyaman. Nah, yaitu untuk wilayah Indonesia tidak boleh dirubah sistem pemerintahannya seperti itu dulu. Lah oleh Maeda, karena beliau memang bersimpati kepada kita, beliau mengizinkan agar status itu dilanggar. Sehingga kemudian atas kiprah beliau, yaitu mengizinkan rumahnya untuk rapat penyusunan naskah proklamasi di rumahnya sendiri loh. Di rumahnya sendiri, pemerintah Indonesia pada tahun 1973 mengundang beliau dalam acara HUT RI. Pada waktu itu beliau juga ketemu dengan Wakil Presiden Hatta yang waktu itu masih bisa ditemui, maksudnya masih hidup ya, untuk menerima itu penghargaan namanya Bintang Naratria, penghargaan tanda jasa lewat Dubes Jepang namanya Joseph Witono. Itu adalah tahun terakhir hidup beliau berkunjung ke Indonesia, karena tahun 77 beliau berpulang atau meninggal dunia gitu. Jadi titik tekannya itu mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat penyusunan naskah proklamasi, padahal secara tupoksi dilarang gitu kan. Makanya dia terus dihukum oleh sekutu, tidak dihukum oleh pemerintah Jepang loh. Yang unik ini, harusnya kan Jepang juga ikut menghukum, tapi sekutu yang menghukum. Itu pun 1 tahun setelah proklamasi gitu. Itu sih kira-kira begitu alur kronologisnya.